Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam kesempatan yang baik ini kembali akan kami kabarkan informasi terkait dengan penyelesaian tenaga honorer di tahun 2023. Dalam kesempatan kali ini kami kabarkan informasi berkaitan dengan hal tersebut langsung dari Menpan RB terkait dengan tenaga honorer yang pasti akan bahagia karena Kemenpan RB temukan alternatif selesaikan masalah tenaga non-ASN. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, seperti biasa untuk subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, kita ke pembahasan. Jadi di berita ini kami akan kabarkan dari informasi dari Menpan RB di mana dalam berita ini dikatakan Kemenpan RB telah temukan alternatif menyelesaikan tenaga non-ASN, kemudian tenaga honorer pantas untuk berbahagia. Nah, kita tahu bahwa Menpan RB kemudian dalam hari ini Persatuan Pemerintah Daerah baik kabupaten, kota, provinsi dan juga BKN ya telah melakukan rapat koordinasi terkait dengan opsi penataan tenaga non-ASN, di mana hal tersebut telah dilakukan rapat secara intensif dan telah menghasilkan beberapa putusan atau kesepakatan yang akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam hal penyelesaian tenaga honorer di tahun 2023 ini. Nah, seperti kita lihat dalam gambar, ini ada Pak Bima Arya Wibisana, beliau selaku Kepala BKN, kemudian ada Pak Aswar Anas, kemudian ini adalah para perwakilan dari APKASI dan APEKSI seluruh Indonesia yang telah melakukan rapat bersama atau koordinasi. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa dalam kegiatan tersebut ya turut hadir selain Kemenpan RB juga ada Bapak Isranur. Berikut beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APSI. Kemudian Bapak Bima Arya selaku Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI, dan juga Sultan Rizka Tuanku Kerajaan selaku Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, dan Bapak Bima Arya Wibisana selaku PLT Kepala Badan maksud kami ya, Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, ini adalah yang hadir dalam rapat koordinasi bersama Kemenpan RB dalam penyelesaian tenaga non-ASN di tahun 2023. Nah, kemudian teman-teman bisa pahami, bisa mencermati di mana dalam hal tersebut ya Pak Menteri juga telah memberikan pernyataan bahwa beliau bersama dengan Pemda itu mendetailkan alternatif terbaik untuk non-ASN di seluruh Indonesia dan sudah mengerucut ke beberapa alternatif yang nantinya dirumuskan. Nah, kemudian kami telah rangkum ya beberapa dari kesepakatan-kesepakatan yang setelah disepakati bersama antara pemerintah, dalam hal ini adalah Kemenpan, kemudian BKN dan juga bersama dengan APKASI, APEKSI dan juga APSI, yang kita telah rangkum menjadi beberapa hal. Nah, yang pertama kita bisa lihat bahwa ini dari Pak Aswar Anas ya, di mana Bapak Aswar Anas selaku Menpan RB yang mengatakan bahwa proses pembahasan merumuskan opsi yang detail tetap melibatkan pertimbangan dari kemanusiaan dan jasa para tenaga honorer. Ini adalah komitmen yang pertama atau kesepakatan pertama. Jadi opsi yang dirumuskan adalah opsi berdasarkan sisi kemanusiaan dan juga memperhitungkan jasa para tenaga honorer. Ini dari Pak Aswar Anas, beliau selaku dari Menpan RB. Nah, ini yang pertama. Jadi teman-teman tenaga honorer yang memang sudah mengabdi lama di sini akan ada kebijakan yang mengakomodir atau menghargai dari jasa para tenaga honorer. Ini adalah yang pertama. Kemudian untuk berikutnya, kesepakatan berikutnya atau komitmen berikutnya adalah dari Ketua Dewan Pengurus APEKSI. Di sini adalah Bapak Bima Arya mengatakan bahwa telah ditemukan titik terang tentang penataan tenaga honorer dalam pembahasan tersebut. Nah,
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan, nantinya akan dilanjutkan menjadi regulasi yang akan memberikan keuntungan semua pihak. Nah, di sini adalah kesepakatan ataupun komitmen yang akan diambil oleh pemerintah adalah sebuah regulasi, sebuah kebijakan yang menguntungkan semua pihak. Kalau menurut kami adalah sesuai dengan sinkron ya dengan pernyataan Pak Menpan, tentunya akan menguntungkan tenaga honorer. Ini adalah regulasi yang akan dimunculkan nantinya. Nah, kemudian untuk kesepakatan atau sebuah komitmen yang ketiga dari Ketua Apkasi Sultan Rizka Tuanku Kerajaan bahwa menegaskan regulasi ini akan menjadi solusi dari berbagai pihak, kemudian akan ada koordinasi dengan kementerian lain. Dalam hal ini adalah bagaimana keberhasilan penyusunan regulasi adalah koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Nah, ini adalah kesepakatan yang ketiga. Nantinya tindak lanjut dari rapat koordinasi adalah berkoordinasi kembali dengan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu terkait dengan regulasi yang nantinya akan muncul ya dari opsi atau penyelesaian tenaga honorer di tahun 2023. Tentunya kita berharap memang Kemenkeu berani untuk mengambil atau memberikan alokasi yang cukup besar sehingga nanti bisa dilakukan pengangkatan ASN atau pengangkatan tenaga non ASN, tenaga honorer menjadi ASN secara lebih masif seperti itu. Nah, ini teman-teman adalah tiga hal yang menjadi sebuah kesepakatan atau menjadi sebuah tadi ya komitmen dari pemerintah, hasil dari rapat koordinasi yang dilakukan bersama dengan berbagai pihak. Dalam hari ini ada Menpan RB, kemudian BKN dan juga Apeksi Apkasi. Nah, semoga nanti memang segera muncul regulasi tersebut karena November 2023 akan segera hadir, artinya batas waktu dari penyelesaian tenaga honorer atau penghapusan tenaga honorer itu nantinya akan semakin dekat dan juga tentunya penghapusan tersebut sedikit banyak akan berdampak ya pada kelanjutan nasib tenaga honorer itu sendiri. Karena PP 49 2018 itu memang yang menjadi sebuah dasar ya dari manajemen P3K sekaligus menjadi regulasi bahwa dalam pemerintah, dalam instansi pemerintah hanya ada ASN, P3K dan PNS, sehingga pemerintah mau tidak mau harus menyelesaikan honorer ini di tahun 2023. Apapun itu mau ditunda atau tidak, yang terpenting adalah bagi kita adalah tenaga honorer akan selesai dan kemudian tentunya pengangkatan tenaga non ASN ini menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan dari program pemerintah, apakah nanti memang pemerintah serius untuk menyelesaikan tenaga honorer ataukah tidak. Nah, sekian informasi dari kami, semoga ini bermanfaat. Tenaga honorer semoga berbahagia ketika nanti regulasinya akan muncul dari Kementerian PAN dan RB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.